Awal cerita diperlihatkan dengan perburuan seekor kijang di tengah hutan oleh Prabu Angling Darma bersama para prajuritnya. Namun ketika asik memanah, Prabu Angling Darma dikejutkan dengan sesuatu di balik semak-semak. Lalu sang Prabu pun penasaran ada apa di balik semak tersebut, dan akhirnya sang Prabu pun melihat 2 ekor naga binal yang sedang melakukan adegan tidak senonoh. Dan tidak disangka, satu naga binal itu ternyata Nagini, yaitu istri sahabat Angling Darma Naga Bergola. Dan tidak mau ambil pusing, Angling Darma pun langsung melesatkan anak panahnya ke naga selingkuhan Nagini yang lagi ngaceng tersebut. Namun apa sangka anak panah tersebut malah meleset terkena ekor Nagini, dan berhasil kaburlah si naga brengsek itu. Lalu Nagini pun marah kepada Angling Darma dan akan melaporkannya ke Naga Bergola, bahwa mau mencoba membunuhnya dengan bukti ekornya yang tertusuk panah. Kurang ajar. Kamu akan aku adukan kepada Kakang Naga Bergola. Aku tidak sengaja, Nagini. Aku akan membunuh Sanca yang berani menodai kehormatan istri sahabatku. Nagini, tidak kusangka Nini tega mengkhianati Kakang Naga Bergola. Kamu mau mengadu kepadanya? Jangan kau kira bahwa Kakang Naga Bergola akan percaya. Dia pasti mengira kamu memfitnahku. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Tak lama kemudian, Nagini pun menemui suaminya Kakang Naga Bergola. Untuk menutupi semua adegan tidak senonoh yang telah dilakukannya itu, Nagini melaporkan bahwa dirinya mau dibunuh Angling Darma. Dengan bukti ekornya yang terluka, Nagini pun terus menghasut suaminya supaya marah dan langsung menghabisi Angling Darma. Balaskan sakit hatiku, Kakang Bergola. Bunuh si Angling Darma untukku, Kakang. Aku sangat menghormati Kakang Naga Bergola. Aku tidak bisa melihat istrinya mengkhianati cintanya yang begitu tulus. Dan di suatu malam langit gelap tak berbintang, di kerajaan Mawapati Angling Darma pun kini berkonsultasi kepada istrinya tentang keluhannya itu. Dengan udara malam yang sangat sejuk dan pemandangan yang begitu indah, Angling Darma pun berterus terang apa yang sedang terjadi sebenarnya. Dan tidak disadarinya pembicaraan itu didengar oleh Naga Bergola. Dan demi cintanya pada sang istri, Kakang Naga Bergola akan membunuhku. Kakang Naga Bergola, keluarlah. Aku siap menerima hukuman atas kekhilaafanku. Sahabatku, hampir aku membunuh seorang sahabat yang berhati suci. Saya kurang mengerti maksud kakak. Sudah 7 purnama aku tidak menggaulinya, karena aku sedang bertapa. Aku mohon kakang mau memaafkan Nagini. Hingga akhirnya sang Naga Bergola pun merasa sangat terpukul setelah mendengar percakapan Angling Darma dengan istrinya itu, karena telah mengetahui yang sebenarnya. Ternyata dirinya telah dikhianati oleh Nagini. Dengan kejadian tersebut, Naga Bergola pun mengajak Angling Darma pergi ke suatu tempat untuk mewariskan ajian senyawa yang dimilikinya. Ia lebih baik mati daripada dikhianati cintanya oleh Nagini. Dengan menyerahkan ajian senyawa tersebut kepada Angling Darma, Naga Bergola akan moksa atau pergi selamanya. Dengan mewarisi ilmu aji senyawa, kamu akan bisa mengerti semua bahasa binatang. Dan itu akan menambah kearifanmu sebagai seorang raja. Bersiaplah untuk menerima ilmu.
Selamat jalan, sahabatku. Di sisi lain, di dalam kerajaan Malwapati, Dewi Setiawati sangat mencemaskan Prabu Anglingdarma yang tak kunjung kembali setelah diajak naga bergola pergi ke luar angkasa. Semalam Gusti Prabu pergi dengan naga bergola. Tapi sampai sekarang belum pulang. Aku khawatir ada apa-apa dengan beliau. Lalu tak lama kemudian Anglingdarma pun muncul dengan tiba-tiba. Kang Madri, aku sudah di sini. Maaf aku membuatmu cemas, Dinda. Aku baru saja mengantarkan sahabatku, naga bergola, pergi ke tempat yang sangat jauh, Dinda. Saya cemas, Kanda Prabu. Saya khawatir kalau Kanda dicelakakan naga bergola. Karena peristiwa perburuan itu. Lihat, sang Prabu juga sedang bermesraan dengan istrinya. Seharusnya kan memang begitu. Semua istri wajib meladeni suaminya. Dan di suatu malam di kamar sang Prabu, ketika mereka sedang OTW membuat bayi, belum sempat menancapkan pisang ambonnya, sang Prabu pun mendengar percakapan sepasang cicak yang sedang ngomongin mereka berdua. Dan hal tersebut akhirnya diketahui istrinya, ternyata sang Prabu telah diwarisi ajian senyawa dari naga bergola. Dengan peristiwa tersebut Dewi Setiawati pun juga menginginkan diwarisi ajian itu, tetapi Anglingdarma menolaknya karena jika diberikan sang Prabu akan musnah. Hingga akhirnya membuat hati istrinya itu meragukan Anglingdarma, dan demi membuktikan cinta suci itu, Dewi Setiawati pun mengajak Anglingdarma untuk pati obong, yaitu mati bersama di dalam api yang membara. Daripada ajian tersebut jadi permasalahan dalam hati Dewi Setiawati. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kita pati obong bersama. Karena tanpa memiliki ilmu yang Kanda miliki, hidup Dinda tidak ada artinya lagi. Dinda akan terus-menerus diburu rasa ingin tahu apa yang Kanda ketahui. Pada akhirnya, pati obong tersebut benar-benar akan dilakukan. Dan di sisi lain Patih Batik Madrim pun menyarankan agar tidak melakukan kegiatan tersebut, karena memandang rakyat masih sangat membutuhkan sang Prabu. Di samping itu Dewi Setiawati yang tak lain adalah adik kandung Batik Madrim. Tataplah semua wajah rakyat Paduka selama mungkin, Dinda Prabu, supaya Dinda bisa melihat bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apa tidak ada cara lain? Dan seketika itu, kebijaksanaan hati sang Prabu tersentuh setelah memandang wajah-wajah rakyatnya. Dan juga mendengar sepasang kambing yang lagi ngomongin dirinya. Jika Anglingdarma mengikuti pati obong itu, sang Prabu akan menjadi raja yang bodoh. Jika Kakang tidak mau turuti permintaanku, aku lebih baik ikut pati obong bersama permaisuri raja. Silahkan, itu urusanmu. Kau pikir aku akan ikut-ikutan pati obong seperti raja bodoh itu? Tidak. Raja itu hanya mengikuti keinginan pribadinya. Dia tidak mau tahu bagaimana rakyatnya masih sangat membutuhkan ilmunya. Kalau aku yang jadi raja, aku lebih membela rakyat daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu. Setelah mendengar percakapan kambing tersebut, Anglingdarma pun mengurungkan niatnya untuk pati obong itu. Hingga pada akhirnya hanya Dewi Setiawati lah yang terjun bebas ke api membara tersebut. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan pati obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku menghargai kesetiaan istriku.
sebagai wakil dewata, aku lebih menghargai rakyatku dan tugasku. Setelah semuanya berlalu, perasaan Sang Prabu pun masih berduka setelah ditinggal mati Dewi Setiawati dalam peristiwa Pati Obong itu. Hingga akhirnya untuk mengobati semua duka laranya tersebut, Prabu Angling Darma berencana akan berkeliling jagat Nusantara, mengembara melihat dunia luar. Dan untuk sementara waktu tahta kepemimpinan kerajaan Mawapati dititipkan ke Kakang Batik Madrim. Sementara aku pergi, aku titipkan negeri ini kepadamu, Kakang. Aku titip rakyatku. Cukup sampai di sini, Kakang Madrim. Kembalilah. Kabarkan kepada rakyatku bahwa aku sedang bertapa. Baik, Dinda Prabu. Ya. Ya.